Es Kecam atau yang biasa kita panggil Satoshi adalah trainer Pokemon yang ingin menemukan serta menangkap Pokemon-Pokemon yang ada di seluruh dunia. Tapi apakah kalian tahu, ada beberapa Pokemon legendari yang menurutku seharusnya ditangkap oleh Es. Es memang punya keistimewaan dalam bergaul dengan Pokemon legendari. Meskipun Pokemon legendari biasanya sulit didekati karena mereka sangat kuat dan misterius, Es punya sifat yang unik ya guys ya. Dia selalu ramah, berani, dan peduli, bahkan pada Pokemon yang paling sulit didekati sekalipun. Dengan sifat penuh semangat dan tulusnya itu, Es selalu bisa membuat Pokemon legendari merasa nyaman dan percaya kepadanya. Kalau dipikir-pikir, mungkin ini salah satu alasan mengapa Es harus punya lebih banyak Pokemon legendari di timnya. Setuju nggak kalian ya guys ya? Di video ini kita bakal bahas 10 Pokemon legendari yang seharusnya ditangkap oleh Es. Di urutan ke-10 ada Suicune. Suicune adalah Pokemon legendari Beast yang ditemukan oleh Es dan teman-temannya ketika mereka melintasi wilayah Johto. Pada saat itu, Es melihat Suicune yang berdiri di sebuah danau kecil. Namun begitu Es mencoba untuk mendekatinya, Suicune melompat ke dalam kabut dan menghilang. Selain itu, pada movie Pokemon Celebi, kedekatan Es dengan Pokemon legendari Suicune kembali terlihat. Dikala Suicune muncul untuk membantu Es dan Celebi yang terluka setelah melawan Pokemon Hunter yang jahat. Saat Celebi hampir kehilangan nyawanya, Suicune menunjukkan keberanian dan kepeduliannya dengan membantu memurnihkan air dan memulihkan kekuatan Celebi. Momen ini sangat spesial karena Suicune percaya Es dan teman-temannya. Suicune tidak sembarangan muncul di depan manusia, apalagi membantu mereka. Tapi karena Es punya hati yang tulus dan selalu berusaha melindungi Pokemon, Suicune merasa nyaman bekerja sama dengannya. Namun sayangnya Es tidak mau menangkap Suicune, karena Pokemon legendari tersebut tentunya ingin berkeliaran bebas di alam liar. Meskipun begitu, Suicune sebenarnya sangat cocok untuk menjadi bagian dari tim Es. Kita beralih lagi ke urutan 9, ada Zekrom. Zekrom adalah salah satu Pokemon legendari yang memiliki hubungan menarik dengan Es, terutama di Pokemon Black and Series 1. Interaksi mereka terjadi pada episode pertama. Di episode ini, Es bertemu dengan Zekrom ketika Pokemon legendari itu muncul di langit-langit dan menyebabkan badai besar. Zekrom menggunakan kekuatannya untuk mengacaukan alat-alat listrik, termasuk menguras energi Pikachu. Karena ini, Pikachu kehilangan kendali atas kekuatan listriknya untuk sementara waktu. Meski awalnya terlihat seperti gangguan, momen ini menjadi sinyal penting bahwa Zekrom perhatikan Es dan melihat potensi besar dalam dirinya. Kehadiran Zekrom di awal petualangan Es di Unova seolah-olah menjadi simbol bahwa Es sedang mulai perjalanan baru dengan impian besar untuk menjadi trainer terbaik. Meskipun Zekrom tidak pernah secara langsung bekerja sama atau bertarung di CZS, koneksi ini menunjukkan bahwa Zekrom mengakui Es sebagai sosok yang pantas untuk diperhatikan. Zekrom muncul dalam film Pokemon The Movie Black Victini and Reshiram, yang merupakan versi alternatif dari film yang satunya. Dalam versi Black, hubungan Es dengan Zekrom lebih ditekankan, karena Zekrom menjadi Pokemon legendari yang bantu Es. Di urutan ke-8 ada Reshiram. Reshiram adalah Pokemon legendari yang juga berhubungan erat dengan Es. Dalam versi alternatif Pokemon Black Victini dan Reshiram, Es bertemu dengan Reshiram, Pokemon yang memiliki keberanian dan kekuatan api yang sangat besar. Dalam film ini, Reshiram muncul sebagai bagian dari cerita yang melibatkan Victini, mythical Pokemon yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Es dan Reshiram berperan penting dalam bantu Victini dan mencegah rencana jahat Damon. Setelah memanggil Pokemon legendari tersebut, Reshiram yang melihat tekad yang dimiliki oleh Es, akhirnya memilih untuk bekerja sama dengannya demi melindungi perdamaian dunia, menunjukkan betapa cocoknya mereka bekerja sama. Di urutan ke-7 ada Lugia. Lugia adalah salah satu Pokemon legendari yang memiliki hubungan spesial dengan Es, dan salah satu Pokemon legendari yang paling sering diperlihatkan berinteraksi dengan Es. Dalam film Pokemon Movie The Power of One, Es berperan penting dalam menyelamatkan dunia ketika keseimbangan alam terganggu oleh Pokemon legendari Bird. Lugia yang merupakan penjaga lautan kemudian muncul untuk menghadapi Pokemon-Pokemon legendari tersebut. Dengan bantuan Lugia,
Ash berhasil mengumpulkan 3 bola elemental dan menyatukannya di altar. Momen paling emosional adalah ketika Lugia hampir kalah melawan Pokemon-Pokemon burung legendaris dan Ash berjuang tanpa menyerah. Di akhir cerita, Lugia mengakui keistimewaan Ash sebagai trainer dengan hati yang tulus dan penuh keberanian. Lugia kembali diperlihatkan di series Pokemon Journey ya guys ya, di mana Ash dan Go mengejar Lugia yang muncul di dekat pelabuhan. Tidak seperti kebanyakan Pokemon legendaris yang sulit didekati, Lugia justru membawa Ash dan Go terbang di punggungnya. Interaksi ini menunjukkan bahwa Lugia merasa nyaman dengan Ash. Hubungan mereka memperlihatkan kepercayaan dan koneksi yang unik, seolah Lugia mengenali Ash sebagai sosok trainer yang istimewa. Di urutan ke-6 ada Tapu Koko. Tapu Koko adalah dewa penjaga pulau Melemele di wilayah Alola. Pokemon legendari yang juga memiliki hubungan yang menarik dengan Ash. Ketika Ash dan Pikachu baru pertama kali tiba di Pulau Alola, Tapu Koko, dewa penjaga pulau tersebut, terlihat langsung perhatikan mereka. Tapu Koko bahkan berikan Z-Ring, yang memungkinkan Ash untuk menggunakan Z-Move. Ini menandakan bahwa Tapu Koko melihat potensi dalam diri Ash dan menganggapnya sebagai trainer yang layak untuk melindungi Alola. Seringkali Tapu Koko akan muncul dan menantang Ash untuk bertarung, yang semata-mata dilakukannya hanya untuk menguji kemampuan Ash. Bukan hanya itu, Tapu Koko juga akan muncul ketika Ash membutuhkan bantuannya. Belum lagi ketika Tapu Koko mengajukan dirinya untuk bertarung melawan Ash dalam pertandingan final Pokemon Alola League, yang menunjukkan bahwa meskipun mereka menghadapi tantangan yang besar, mereka tetap bisa memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dan pada akhirnya Ash dan Pikachu pun berhasil mengalahkan Tapu Koko. Meskipun Tapu Koko tidak bergabung dengan tim Ash, momen ini menjadi pengingat bahwa Ash bukan hanya diterima di Alola, tetapi juga dihormati oleh salah satu Pokemon legendaris yang paling kuat di Pulau Alola tersebut. Di urutan kelima ada Azelf. Azelf adalah salah satu Pokemon legendaris dari trio Lake of Guardian. Saat Ash dan teman-temannya melintasi wilayah sekitar Lake Valor, tempat di mana Azelf berada, mereka bertemu dengan banyak peristiwa aneh yang berkaitan dengan trio Lake Guardian. Azelf tidak berinteraksi langsung dengan Ash seperti Pokemon legendaris lainnya, tetapi peranannya sebagai salah satu penjaga dunia yang menjaga keseimbangan sangat terasa dalam cerita tersebut. Salah satu momen yang paling penting adalah ketika Ash dan teman-temannya terlibat untuk membantu trio Lake Guardian dalam upayanya menghentikan tim galaktik yang berusaha membangkitkan kekuatan dari Dialga, Palkia, dan Giratina. Meskipun diberikan kepercayaan sepenuhnya, Ash tidak menjadikan Azelf sebagai Pokemonnya, karena dia seringkali dipilih oleh Pokemon legendari hanya untuk membantu mereka saja. Di urutan keempat ada Latias. Latias adalah Pokemon legendari yang paling memungkinkan untuk ditangkap oleh Ash, dikarenakan Latias menunjukkan ketertarikan yang lebih emosional terhadap Ash, bahkan melebihi hubungan biasa antara trainer dan Pokemon. Dalam film Pokemon Movie Latios dan Latias, Pokemon legendari ini memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi manusia, dan seringkali berinteraksi dengan Ash dalam bentuk manusianya. Hubungan antara Ash dan Latias semakin terjalin dengan erat ketika mereka bertarung dan saling melindungi demi mengalahkan tim Rocket. Dan salah satu momen yang paling menonjol di antara yang lain, ketika Ash hendak berpisah dengan Latias, Pokemon legendari tersebut berubah menjadi manusia dan mengucapkan selamat tinggal dengan mencium pipi Ash. Ya, meskipun Ash pada saat itu tidak tahu bahwa itu adalah Latias. Ini meyakinkan kita bahwa Latias benar-benar menyukai Ash dan ingin berpergian bersamanya. Belum diketahui apakah Latias yang ada di series Pokemon Journey adalah Latias yang sama, namun Pokemon legendari tersebut kembali untuk minta bantuan kepada Ash untuk menyelamatkan Latios yang diincar oleh Pokemon Hunter. Sayangnya meskipun Ash telah menyelamatkan mereka, rupanya Latios yang tidak percaya kepada manusia melarang Latias untuk berhubungan dengan Ash, meninggalkan Ash dalam kesedihan, dan akhirnya dia tidak bisa menangkap Pokemon legendari Latias. Sekarang pada urutan ketiga ada Ho-Oh. Ho-Oh merupakan Pokemon legendari yang pertama kali dilihat oleh Ash. Mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa semenjak anime Pokemon dimulai. Pada saat mulai petualangannya, Ash dan Pikachu melihat Ho-Oh yang terbang di langit-langit, yang dikatakan bagi siapapun yang melihat Pokemon legendari tersebut, maka dia akan memperoleh keberuntungan serta umur yang panjang. Ini jugalah yang sering dikaitkan dengan Ash yang tidak pernah tumbuh dewasa, karena ketika dia melihat Ho-Oh,
Pokemon legendari tersebut mengabulkan permohonannya untuk tetap menjalani hidupnya sebagai trainer Pokemon untuk selama-lamanya. Setelah melihat Pokemon legendari tersebut, Ash yang terpesona dengan keindahan serta kecantikannya, dia pun memutuskan untuk mulai petualangannya untuk menemukan berbagai Pokemon di seluruh dunia. Semenjak pertemuannya dengan Ho-Oh, Ash bertekad untuk bertemu lagi dengannya dan buktikan dirinya sebagai trainer Pokemon yang layak. Akhirnya setelah bertemu lagi dengan Ho-Oh, Ash langsung menantangnya bertarung, memerintahkan Pikachu untuk bertarung sekuat tenaga melawan Pokemon legendari tersebut. Walaupun sempat bertarung melawan Pokemon legendari Ho-Oh, ternyata Ash sama sekali tidak berniat untuk menangkapnya. Dia hanya ingin merasakan bagaimana rasanya melawan Pokemon legendari tersebut. Meskipun jarang sekali terlihat, kemunculannya di episode pertama meninggalkan dampak yang cukup besar bagi Ash. Sekarang kita beralih ke urutan kedua, ada Mewtwo. Mewtwo merupakan Pokemon legendari yang diciptakan melalui eksperimen genetik oleh manusia, dengan mengambil sebagian DNA Mew dan menggunakannya untuk menciptakan Mewtwo. Menganggap dirinya hanya diciptakan untuk membuat kerusakan saja, Mewtwo yang merasa dihianati akhirnya memutuskan untuk membalas dendam kepada manusia. Ash bertemu dengan Mewtwo ketika dia dan teman-temannya diundang untuk datang ke pulau tersebut, mengadakan pertarungan antara Pokemon klon melawan Pokemon asli. Setelah mengadakan pertarungan yang sengit, Ash pun meninggal dunia akibat terkena serangan Mewtwo dan Mew. Namun hanya dalam sekejap saja, Ash hidup lagi setelah dibangkitkan oleh para Pokemon yang merasa kasihan kepadanya. Meskipun Mewtwo mencoba untuk melupakan kejadian ini dengan menghapus ingatan Ash dan teman-temannya, serta pergi lagi ke pulau lain, tapi kenyataannya mereka ditemukan lagi oleh tim Rocket yang datang untuk menangkap Pokemon legendari tersebut. Ash dan teman-temannya pun datang untuk menyelamatkan Mewtwo yang hampir ditangkap oleh tim Rocket tadi. Setelah diselamatkan oleh Ash, Mewtwo berterima kasih kepadanya dan mengakui bahwa Ash adalah orang yang membantu mengubah pandangannya tentang arti hidup. Apakah yang akan terjadi semisal Mewtwo memutuskan untuk ikut bersama dengan Ash dalam petualangannya? Dipastikan mereka akan menjadi pasangan yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Sedangkan di urutan pertama ada Solgaleo. Tidak hanya membantu Ash dalam petualangannya di Pulau Alola, tapi juga memiliki hubungan yang unik sebagai penjaga dimensi lain. Salah satu aspek yang menarik dari hubungan mereka berdua adalah ketika Solgaleo mencoba berkomunikasi dengan Ash melalui mimpi. Sebelum Ash bertemu dengan Pokemon legendari tersebut, Solgaleo muncul dalam mimpinya untuk memberitahukan tentang Ultra Beast yang datang untuk menghancurkan keseimbangan alam. Setelahnya, Ash menemukan Cosmog yang kemudian dia beri nama Nebby. Ash sangat menyayangi Nebby, dan bahkan selalu membawanya kemanapun dia pergi. Nebby akhirnya berevolusi menjadi Cosmoem, dan berevolusi lagi menjadi bentuk selanjutnya, yaitu Solgaleo. Ketika Ash dan teman-temannya pergi untuk menyelamatkan Lusamin yang terjebak di dimensi lain, Solgaleo menunjukkan kekuatan dan keberaniannya dengan bantu mereka membuka portal menuju Ultra Space. Setelah mengalahkan Ultra Beast, Solgaleo akhirnya kembali ke dimensi lain, namun tetap menjaga hubungannya dengan Ash, saling menghormati sebagai sahabat sejati. Ash dan Solgaleo adalah hubungan terbaik yang pernah terjadi antara manusia dan seekor Pokemon legendari, yang menunjukkan bahwa ikatan sejati lebih dari sekedar tangkap-menangkap Pokemon. Nah, itulah dia teman-teman 10 Pokemon legendari yang hampir saja ditangkap oleh Ash kalau dia mau. Bahkan kalau Ash benar-benar menangkap mereka, petualangannya pasti akan jauh lebih seru lagi. Tapi ingat, meskipun belum menangkap mereka, baginya yang terpenting adalah persahabatan dan hubungan yang erat dengan Pokemon-Pokemon legendari tersebut. Menurut Ash, menangkap mereka bukanlah satu-satunya jalan untuk menunjukkan rasa cintanya terhadap Pokemon. Oke, cukup sekian video pada kali ini guys ya. Dan tulis di kolom komentar Pokemon legendari mana yang paling kalian suka dan yang kalian ingin tangkap. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.